Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Gubok, kelas 11 IPS 2 akan mengulas mengenai virus corona atau COVID-19. Apa sih itu corona? Dalam video ini, kami ingin sedikit mengulas kepada kalian semua mengenai virus ini dan seberapa pentingkah diri kita dalam menghadapi virus ini. Membacakan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 pada satuan pendidikan, yang berisi mengoptimalkan peran UKS atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan atau lembaga layanan pendidikan tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi COVID-19. Memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun atau CTPS dan alat pembersih sekali pakai atau tisu di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan. Memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan CTPS minimal 20 detik dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup sehat atau PHBS. Kemudian, memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya pada handle pintu, saklar lampu, komputer, papan keyboard, dan fasilitas lainnya yang sering dipegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan. Monitor absensi atau ketidakhadiran warga satuan pendidikan. Memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kegiatan intensif berbasis kehadiran atau jika ada. Melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan atau lembaga layanan pendidikan tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu. Berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau lembaga layanan pendidikan tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar mengajar merupakan perlu diliburkan untuk sementara. Satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi COVID-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan COVID-19. Memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah masak sampai matang. Mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup.
mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung atau bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan oleh WHO diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat sampai ke tanah air. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan sudah ditandatangani oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Itu social distancing. 1. Jauhi kerumunan. 2. Kerja, belajar, dan ibadah di rumah. 3. Meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. 4. Usahakan berjemur matahari di teras rumah. 5. Pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan lembab. 6. Tunda kegiatan massal seperti arisan, konser, atau yang lain-lain. Virus corona atau sering disebut sebagai COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab jelas, serta perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif. Kemunculan penyakit ini diduga karena grosir makanan laut Wuhan yang menjual hewan hidup. Virus corona ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pada banyak kasus, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti gejala flu. Namun, juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Dampak yang dapat ditimbulkan dari gejala virus corona ini menyebabkan melemahnya perekonomian dalam negeri, kemudian harga-harga sembako pun menjadi naik, serta dalam bidang pariwisata, sepi turis, sehingga berpotensi gerus nilai ekspor. Organisasi yang membantu dalam menangani kasus virus corona ini yaitu organisasi WHO. Dan yang dapat ditimbulkan dari virus corona ini yaitu menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti hidung meler dan berair, sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, serta demam. Namun juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, nyeri dada, sesak nafas, batuk berdahak, bahkan bisa menyebabkan batuk berdarah. Kapan kita harus ke dokter? Kita harus ke dokter segera mungkin jika kalian mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan, terutama jika kalian mengalami gejala tersebut 2 minggu setelah kalian berpergian dari negara Cina atau negara-negara lain yang positif terkena corona. Orang yang dicurigai terkena virus corona harus segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat agar bisa mendapat penanganan secara tepat. Oke, setelah tadi disampaikan teman saya tentang gejala, terus organisasi yang membantu mencegah virus corona. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyebab terjadinya virus corona. Virus ini bermula dari kota Wuhan, Cina. Tetapi juga ada pro dan kontra sih mendebatkan virus tersebut berasal dari Amerika Serikat, tetapi lebih ke meyakinkan berasal dari kota Wuhan. Nah, kota Wuhan ini banyak para pedagang makanan maupun pedagang hewan yang menjual hewan-hewan yang tidak populer di Indonesia seperti kelelawar, ular. Kalau ular masih bisa dimakan atau dijadikan obat sehari-hari untuk masyarakat Indonesia, tetapi untuk kelelawar
biasanya di Cina dijadikan untuk sup atau makanan lah sehari-hari masyarakat Wuhan. Nah, virus ini terjadi karena bakteri atau unsur-unsur lain yang terdapat pada hewan tersebut. Yang kedua, karena kita mempunyai penyakit flu seperti batuk dan bersin. Nah, ketika kita batuk atau bersin mengeluarkan dahak atau air dan air tersebut jatuh ke tempat seperti meja, lemari kaca ataupun gagang pintu, atau ketika kita berjabat tangan dan itu mengenai orang lain, maka orang lain tersebut bisa menjadi positif corona. Terus kalau kita sedang virus corona itu tidak ditularkan melalui udara, melainkan melalui cairan, kuman ataupun virus lainnya. Ketika kita memakai masker dan kita tidak dalam kondisi sakit ataupun flu, kita tidak diwajibkan untuk memakai masker, dan masker pun digunakan ketika kita dalam kondisi tidak fit atau sedang sakit dan kita berada di keramaian umum seperti kita sedang menonton konser atau di dalam bus transportasi umum. Kontak fisik dengan penderita. Apabila kita punya kerabat terdekat kita terjangkit oleh virus corona, jangan sesekali berbicara kontak langsung dengan penderita karena itu bisa menyebabkan tertularnya virus tersebut ke dalam diri kita. Gunakan jarak sekitar 6-4 meter dengan korban agar kita selalu terjaga supaya virus tersebut tidak masuk ke dalam diri kita. Infeksi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, gagal ginjal, akut cardiac injury, dan juga kematian. Pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu menyembuhkan virus corona. Oleh sebab itu, kita harus mencegah dengan faktor-faktor berikut, seperti dari bepergian ke China atau negara yang memiliki penularan virus corona, dan rajin mencuci tangan dan sabun atau hand sanitizer. Saat setelah bepergian, terus menggunakan masker jika bepergian untuk beraktivitas keluar ruangan. Terus hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar, atau jika sudah menyentuhnya, lalu setelah itu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang penting jangan memegang area muka, terutama mata, hidung, dan juga mulut sebelum mencuci tangan. Terus untuk yang sudah terkena virus corona atau COVID-19, jangan bepergian ke luar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Usahakan tinggal terpisah sementara waktu agar orang lain tidak ikut terkena virus corona, dan juga melarang dan cegah untuk menjenguk yang terkena virus tersebut agar tidak tertular kembali. Saya sih nggak takut sama corona, tapi saya takut sama orang-orang yang nggak takut dan malah menyepelekan hal ini. Mereka bertindak seenaknya, mendatangi tempat-tempat umum, berkeliaran di keramaian, dan akan menambah penyebaran virus ini. Sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah korban yang sudah banyak berjatuhan. Saya sih nggak takut corona, tetapi bukan berarti corona nggak berbahaya. Bukan karena isu sepele dan bisa diabaikan. Saya nggak takut karena rasa takut itu bisa membuat logika menjadi tidak berguna. Waspada, tetapi bukan takut. Tapi tidak pula mengucilkan atau mengabaikan.
yang saya takut, ada orang yang nggak takut sama corona terus ngomong kalau mati mah udah takdir, nggak usah bawa corona, kalau udah waktunya meninggal ya meninggal aja. Dan malah dia yang nularin corona ke banyak orang yang membuat dia meninggal dunia. Saya sih nggak takut corona, tapi saya takut orang-orang yang nggak takut tapi nggak paham ini membangun persepsi publik bahwa corona itu tidak berbahaya. Lalu banyak yang percaya dan mereka bertindak ceroboh. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban.